Pemirsa, pengkhianatan PKI yang biasa dikenal dengan Gerakan 30 September selalu menghangat setiap tahunnya. Mulai dari peristiwa, film, hingga yang terbaru adalah diorama G30 SPKI yang hilang di markas Kostrad. Penanaman jenazah para jenderal kita dari petualang. Setiap tahun jelang tanggal 30 September, peristiwa pengkhianatan G30 SPKI selalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bahkan kontroversi masih adanya paham komunis di Indonesia pun kerap diembuskan. Diduga isu PKI ini untuk kepentingan politik sejumlah pihak. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menuding paham komunis telah masuk ke TNI. Gara-gara hilangnya diorama G30 SPKI di markas Kostrad. Memfoto ruangan itu dan dapatkan foto yang dari video tadi yang terakhir sudah kosong. Makanya saya katakan bahwa ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham ini, paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI. Sementara itu pihak Kostrad membantah tudingan Gatot. Menurut Kostrad, inisiatif pembongkaran patung-patung bukan berasal dari pihaknya, melainkan permintaan Letjen TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution, penggagas pembuat patung-patung ketika menjabat Pangkostrat periode 9 Agustus 2011 sampai 13 Maret 2012. Aye Nasution meminta patung-patung dibongkar demi ketenangan lahir dan batin. Tak hanya peristiwanya, film Gerakan 30 September PKI kembali diputar di sejumlah stasiun televisi setelah 19 tahun dilarang untuk diedarkan. Bahkan di sejumlah wilayah di Indonesia, warga dan organisasi masyarakat menggelar acara nonton bareng. Film berdurasi 4 jam ini menceritakan pengkhianatan PKI pada 30 September 1965, di mana terjadi pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat yang kemudian jasadnya dikuburkan di sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 30 September kerap menjadi pengingat Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI, yaitu gerakan yang menewaskan 7 perwira militer TNI AD pada tahun 1965. Partai Komunis Indonesia atau PKI disebut-sebut sebagai dalang tragedi kelam itu. Daripada anggota Angkatan Darat. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Catatan sejarah kelam pengkhianatan G30 SPKI pun kerap dibuka dan dibahas kembali oleh sejumlah pihak. Berdasarkan sejarah, 7 perwira TNI yang dihabisi oleh PKI disebut-sebut sebagai sosok anti-komunis. Itu saya melihat bahwa baik TNI AD maupun dari pihak gerombolan Gerakan 30 September itu merupakan korban. Jadi mereka ini diadu domba oleh kepentingan politik waktu itu oleh Ketua Umum PKI waktu itu, DNID, yang ketika mengetahui bahwa Bung Karno dalam keadaan sakit, kemudian dia berusaha untuk menggalang kekuatan untuk mempercepat pengambil alihan kekuasaan dari Bung Karno. Nah, penggalangan yang dia lakukan dalam catatan itu adalah termasuk penggalangan ke dalam tubuh internal dari TNI AD maupun TNI pada umumnya, serta Polri. Nah, di situ dia berhasil melakukan penggalangan-penggalangan. Nah, yang utama penggalangannya adalah dia menggalang orang-orang yang gampang untuk diprovok atau dipengaruhi secara ideologi untuk melawan jenderal-jenderal yang anti komunis, khususnya para jenderal yang dibunuh tersebut. Itu. Baik, Pak Nikolai, pasca peristiwa G30 SPKI, adakah pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh ayah Anda kepada Anda untuk kemudian diteruskan kepada generasi penerus? Jadi saya berpesan itu di catatannya dia mengatakan bahwa sebenarnya peristiwa itu sudah diketahui oleh Pak Pangkostrat waktu Letjen Soeharto. Letjen Soeharto itu sangat begitu dekat dengan Bung Karno. Itu pertama. Yang kedua, dari catatan itu dia mengatakan bahwa kenapa Letjen Soeharto tidak menjadi target. Letjen Soeharto bukan orang yang anti komunis,
tetapi juga bukan orang yang pro-komunis. Soeharto. Nah, untuk itu bagaimana caranya DNIDIT ini mengetahui bahwa ada beberapa jenderal, termasuk Ahana Sution dan termasuk Ayani waktu itu, dan beberapa jenderal yang mereka ambil dan mereka bunuh itu adalah jenderal-jenderal yang betul-betul anti komunis. Sehingga itu menjadi target utama dari mereka. Banyak pertanyaan kan mengapa Letjen Soeharto tidak dihabisi pada saat itu. Nah, dalam catatan itu jelas ditulis oleh ayah saya bahwa Jenderal Soeharto bukan seorang yang anti komunis, tetapi juga bukan pro komunis. Itu tidak menjadi target operasi daripada